Jadi ada cerita lucu ya, ada teman saya yang katanya datang ke BCA, dia bilang, saya mau beli saham BCA. Diketawain sama orang BCA-nya guys. Tidak seperti itu. So guys, what's up? Balik lagi dengan gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Di video kali ini kita akan membahas berkaitan tentang investasi dan juga trading. Seperti yang kalian tahu guys, belakangan ini lagi heboh-hebohnya investasi atau trading cryptocurrency. Nah, kalau gue pribadi, gue udah tahu atau menjalani cryptocurrency ini dari tahun 2018. Jadi udah sekitar ya kurang lebih 3 tahunan lah ya. Nah, seperti biasa jangan lupa kalian juga bisa join grup gratis gue. Nah, gue pribadi menyediakan link gratis yaitu channel Telegram yang ada di saham, yang ada di binary option maupun ada di crypto. Jadi semua linknya ada di deskripsi di YouTube di bawah. Kalian bisa join secara gratis dan kalian bisa dapatkan informasi terkait rekomendasi saham dan juga rekomendasi crypto koin-koin terbaik yang bisa mendatangkan profit untuk kalian semua. Jadi grup yang asli hanya di bawah. Berhati-hati terhadap segala tindak penipuan yang mengatasnamakan Indra ataupun grup-grup palsu karena banyak beredar di luar sana. Hati-hati jangan tertipu, yang asli cuma ada di link deskripsi di bawah. Oke, kita langsung masuk ke inti utama dari video ini, yaitu apa perbedaan kripto dan saham. Nah, kalau ditanya, lu pilih yang mana bang, kripto atau saham? Gue mending pilih dua-duanya. Kenapa harus milih kalau bisa kita trading di dua-duanya? Karena mereka berdua ini berbeda karakteristik. Nah, gue akan perjelas dengan yang saham terlebih dahulu. Gue lebih suka secara safety-nya, secara kejelasannya, secara keamanannya di saham. Kenapa? Karena saham ini adalah lembaga yang mengawasi, yaitu Bursa Efek Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, saham-saham yang sudah IPO, yang diperdagangkan itu sudah melewati tahap-tahap pengujian. Dalam artian memang sudah tidak sembarangan. Dan kalau suatu saham kenaikannya tidak wajar, nah saham tersebut bisa dipertanyakan dan bisa jadi disuspend. Karena sudah ada lembaga yang mengatur, yaitu Bursa Efek Indonesia, kalau di Indonesia itu sendiri. Nah, saham jauh lebih safety dan lebih secure. Dan di saham, enaknya adalah kita bisa menganalisis laporan keuangan dari perusahaannya. Dan lebih real aja guys sifatnya. Jadi kalau misalnya di saham kan kita membeli valuasi ataupun nilai sebuah perusahaan. Contohnya, baru-baru ini yang IPO adalah Gojek dan Tokopedia. Nah, ketika Gojek dan Tokopedia nantinya akan IPO, mereka kan baru merger nih. Nantinya mereka akan IPO, akan keluar emiten kode sahamnya dan kita bisa beli saham tersebut. Jadi IPO itu adalah initial public offering atau perusahaan-perusahaan yang menawarkan sahamnya untuk diperjualbelikan secara publik. Nah, seperti Indomie, BCA, banyak sekali, BRI dan lain-lain. Ada banyak sekali emiten saham-saham di Indonesia yang sudah IPO dan kita bisa mengetahui bisnisnya di bidang apa. Kita bisa cari tahu nilai intrinsiknya berapa. Dan kita juga bisa melihat historical waktu pertama kali IPO harganya berapa, historinya seperti apa, laporan keuangannya, model bisnisnya, profit atau tidak. Dan kita bisa tahu itu secara terbuka, secara transparan. Nah, itulah kelebihannya dari saham. Dan kalau saham ini kita membeli sebuah perusahaan yang memang ada bisnis realnya guys. Benar-benar ada bisnis real. Contoh kita membeli saham ICBP, Indomie. Kita tahu Indomie ini produknya seperti apa, dipasarkan di mana, laporan keuangannya seperti apa, profit atau tidak, bagaimana prospek Indomie ke depannya. Kalau kita bicara fundamental, kita bisa lihat dari Indomie ini sendiri, apakah Indomie 5 tahun mendatang akan tetap diminati, apakah Indomie 5 tahun mendatang akan berinovasi dan tetap banyak orang yang membeli. Nah, kita sebagai investornya bisa berpikir lebih jauh ke depan, yaitu analisis fundamental dari emiten yang mau kita beli. Contoh, kita mau beli saham BBCA. Saat ini BCA merupakan saham yang paling terfavorit ya. Banyak orang yang invest di situ meskipun saat ini lagi ya performanya agak menurun sedikit. Tapi itu justru bagus guys. Kalau menurut gua, saham sekarang IHSG lesu katanya ya, lagi menurun. Justru menurut pendapat gua pribadi, ini adalah saat yang tepat untuk kita berinvestasi di saham. Karena harganya lagi diskon, lagi murah, semuanya lagi merah, lagi diskon-diskonnya. Inilah momen yang tepat untuk kalian invest saham sekarang juga. Nah, kalau gue pribadi, gue pakai aplikasi Ajaib karena UI-nya gue suka banget, simple untuk membeli saham. Jadi kalian tinggal pilih aja, search aja emiten mana yang mau kalian beli, kalian analisis sendiri, kalian bisa cari beritanya di internet, kalian bisa ikutin juga channel khusus trading saham, sehingga kita akan setiap hari merekomendasikan dan memberikan informasi terkait saham-saham yang ada di Indonesia. Jadi melalui aplikasi Ajaib kita bisa langsung beli saham dengan sangat gampang. Tidak perlu ke bank, tidak perlu ke perusahaannya guys. Jadi ada cerita lucu ya, ada teman saya yang katanya datang
ke BCA, dia bilang saya mau beli saham BCA, diketawain sama orang BCA-nya guys. Tidak seperti itu, semua serba simple. Anda bisa langsung beli melalui aplikasi Ajaib. Ini adalah sekuritas yang saya pakai. Jadi simple, hanya tinggal buka di handphone Anda, langsung beli juga bisa. Nah, Anda tinggal ikutin jam kerjanya. Nah, balik lagi perbedaannya ya. Di saham ada jam kerja bursa guys. Jadi Senin sampai Jumat, dan ada jam-jamnya, kapan bursa buka, kapan bursa tutup. Nah, kalau misalnya Sabtu Minggu atau hari libur, biasanya bursa itu tutup, jadi kita tidak bisa melakukan pembelian ataupun transaksi apapun. Jual beli tidak bisa dilakukan saat jam kerja bursa tutup. Nah, perbedaannya, kalau di kripto, nah balik lagi nih, tadi saya udah jelaskan tentang saham bla 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 panjang lebar. Nah, jadi kalian udah bisa tahu nih perbedaannya. Karena ada lembaga yang mengatur, maka kenaikan dan penurunan itu tidak bisa sembarangan. Nah, ada ARB dan arah ya. Jadi auto reject bawah, auto reject atas. Jadi satu emiten itu kenaikan maksimalnya itu dibatasi sampai dengan 35% saja. Jadi penurunannya juga hanya 7%. Nah, jadi satu emiten cuma bisa naik, turun itu dibatasi guys. Jadi tidak seperti kripto ya. Nah, kita bahas ke kripto sekarang. Kalau kripto tidak ada lembaga yang mengawasi. Ini berdiri secara independen guys. Dan biasanya tidak semua koin atau token itu model bisnisnya jelas. Kadang-kadang ada sebuah koin yang hanya ada koin doang dan hanya untuk nilai tukar, tidak ada bisnis realnya gitu loh. Jadi kita tidak membeli apa-apa, kita hanya membeli sebuah koin yang tidak jelas koin ini mau dikemanakan, hanya sebagai currency atau nilai tukar mata uang saja. Contohnya seperti Dogecoin ya, koinnya sangat terkenal yang di pump dan di tweet sama Elon Musk ya, harganya naik banget memang dari harganya 100 sekian di bulan Desember 2020, di Januari juga masih 100-an, sekarang harganya sudah 2000 guys. Jadi tidak masuk akal, kenaikannya dalam sehari tidak terbatas atau unlimited. Bisa naik sampai 1000% bahkan dalam 24 jam. Nah, kenapa demikian? Ya karena tidak ada lembaga yang mengatur guys. Kripto ini independen. Nah, itu ada positif dan ada negatifnya. Positifnya adalah profit yang kita dapat bisa sangat instan. Bisa langsung dapat gitu loh. Nah, tapi resikonya sekali turun juga unlimited. Nah, jadi kalau misalnya kalian trading di saham, tiba-tiba trading di kripto, kalian pasti akan kaget karena kripto itu sangat fluktuatif sekali, naik turunnya begitu cepat. Nah, itulah dia. Nah, ini bisa jadi poin plus dan bisa poin negatif, tergantung kalian. Jadi balik lagi, kripto ataupun saham tergantung selera dan ya pilihan masing-masing. Kalau gua ditanya, ya gua pilih dua-duanya. Seperti itu guys. Nah, dan kripto sekali lagi, kripto tidak semua koin itu atau token itu punya project yang jelas. Nah, untuk koin ataupun kripto sendiri, secara analisisnya kalian bisa lihat sebenarnya kripto ini projectnya apa. Contoh seperti VD, koin VD. Ini koin yang berasal dari Singapura. Kalian bisa ngelihat, kalian bisa searching VD coin ini sejarahnya seperti apa, projectnya apa. Contoh seperti XRP atau Ripple yang saat ini sedang booming. Nah, sekarang kenaikannya sudah sampai lebih dari 200-300% dalam beberapa minggu. Nah, dari harga 2.000 di bulan Desember 2020, sekarang sudah 28.000. Jadi ini benar-benar luar biasa sekali. Dan setelah kita riset, ternyata Ripple ini punya perusahaan yang jelas guys. Dia bergerak di bidang finance. Dan ini seperti ya perbankan guys. Dan dia fokus untuk remittance. Nah, dia fokus untuk memanfaatkan teknologi blockchain untuk remittance di seluruh dunia. Jadi XRP ini jelas model bisnisnya. Makanya gua di Instagram sering bilang XRP ini adalah koin yang bagus karena berpotensi naik. Bukan hanya sekedar dia koin atau token, bukan hanya sekedar punya nilai tukar mata uang digital currency, tetapi XRP ini juga merupakan suatu project yang nyata. Kita bisa lihat model bisnisnya, kita bisa lihat semuanya itu nyata. Bahkan karyawannya dengar-dengar ribuan orang juga guys. Nah, itu dia. Perbedaannya di situ. Tidak semua koin itu punya bisnis yang nyata. Ada kadang-kadang orang yang ICO, yang bikin koin itu hanya sekedar untuk crowdfunding, ngumpulin uang orang, akhirnya ya ownernya ngambil uang orang guys, karena tidak ada lembaga yang mengatur gitu loh. Kita bisa aja ICO, kita tinggal kerjasama sama exchange untuk ICO. Setelah itu kita bisa sembarangan. Nah, makanya balik lagi pilihan di tangan kalian masing-masing. Mau memilih kripto atau saham. Kalau ditanya Indra Kents pilih saham atau kripto, mending dua-duanya. Kenapa harus milih? Kalau untuk yang safety, secure yang jelas model bisnisnya, kalian bisa investasi di saham. Kenapa? Dengan investasi di saham, kalian akan mendukung perkembangan ekonomi negara kalian guys, yaitu Indonesia. Dengan semakin banyak jumlah investor saham di Indonesia, akan semakin baik untuk perekonomian kita. Karena benar-benar ini bisa membuat ekonomi makin merata guys. Nah, gue pribadi, gue tidak memilih. Gue lebih baik pilih dua-duanya, karena ini bukan pemilihan presiden ya, harus pilih salah satu. Kita boleh pilih dua-duanya. Saran gua, mending diversifikasi. Investasilah di semua aset yang bisa mendatangkan cuan atau yang menguntungkan. Kalau kripto menguntungkan, silakan. Kalau saham menguntungkan, silakan.
Kalau binary option binomo menguntungkan, silakan. Kalau forex menguntungkan, silakan. Jadi jangan ada yang namanya pro kontra. Dua-duanya bagus, baik saham ataupun kripto, masing-masing punya poin-poin plus dan punya nilai-nilai yang terbaik. Jadi silakan pilihan di tangan Anda, saham atau kripto. Kalau saya, mending investasi di dua-duanya saja. Yang penting kita cuan. Oke guys, sekian aja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Follow juga Instagram gua di @indrakens. Nantikan terus video-video berikutnya. Gua Indra Kens. Salam profit.